Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As adalah putra dari seorang ahli strategi perang dan negarawan ulung, Amr bin As, tetapi ia lebih dahulu memeluk Islam daripada bapaknya itu. Ia seorang yang saleh, banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah, kecuali jika sedang berjihad di jalan Allah. Ketika menyandang senjata untuk mempertahankan dan meninggikan kalimat-kalimat Allah, ia akan berada di barisan terdepan karena sangat merindukan memperoleh rezeki kesyahidan. Dalam usianya yang masih muda, aktivitas ibadahnya begitu tinggi, siang berpuasa, malam dihabiskan dengan tahajud dan membaca Al-Quran sehingga ia mampu menghatamkannya dalam sehari. Ia begitu zuhud, bahkan tidak pernah ia membicarakan masalah duniawiyah sejak ia berbaiat kepada Rasulullah, padahal lingkungan keluarga termasuk kalangan bangsawan dan kaya raya. Ketika ia dinikahkan, beberapa hari kemudian ayahnya datang mengunjungi dan bertemu istrinya. Amr bin As berkata, "Bagaimana keadaan kalian?" Istrinya berkata, "Sungguh aku tidak mencela akhlak dan kesalehannya, tetapi sepertinya ia tidak membutuhkan seorang wanita di sisinya." Amr bin As menatap tidak mengerti, tetapi kemudian ia mendapat penjelasan, kalau Abdullah bin Amr sama sekali belum menyentuhnya dalam beberapa hari setelah menikah itu. Ia begitu intens beribadah seperti biasanya, sehingga tidak ada sedikit pun waktu untuk istrinya. Hal itu memaksa Amr bin As melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau campur tangan untuk mengerem semangat ibadahnya. Tetapi di hadapan Rasulullah, Abdullah bin Amr justru berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya menggunakan sepenuh tenaga saya untuk beribadah kepada Allah." Maka Rasulullah bersabda, "Jika engkau melakukan semua itu, badanmu akan lemah, matamu akan sakit karena tidak tidur semalaman. Sesungguhnya badanmu punya hak, keluargamu juga punya hak, dan para tamu pun punya hak atas dirimu." Maka terjadilah tawar-menawar antara Abdullah dan Rasulullah dalam soal ibadahnya. Kalau umumnya manusia akan meminta izin beribadah seringan dan sesedikit mungkin, maka Abdullah meminta izin untuk beribadah sebanyak dan seberat mungkin. Dalam soal puasa misalnya, Rasulullah menyarankannya agar berpuasa 3 hari dalam sebulan, tetapi Abdullah minta tambahan, diberi 2 hari dalam seminggu, masih minta tambahan lagi, akhirnya ditetapkan oleh Rasulullah sehari berpuasa sehari berbuka, yakni puasanya Nabi Daud alaihissalam. Begitu juga dalam soal menghatamkan Al-Quran, pertama Rasulullah menyarankannya untuk khatam sebulan sekali saja. Abdullah melakukan penawaran, sehingga Rasulullah menetapkan 20 hari sekali, kemudian 10 hari sekali, dan seminggu sekali. Tetapi Ibnu Amr bin As masih meminta lebih lagi, akhirnya Rasulullah menetapkannya untuk khatam Al-Quran setiap 3 hari sekali, dalam riwayat lain, 5 hari sekali. Begitu juga soal salat malam, beliau melarang Abdullah menghabiskan waktu malam untuk salat sunnah terus-menerus. Harus ada waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya dengan tidur, dan mempergauli istrinya. Walau telah dinasehati langsung oleh Rasulullah, semangatnya untuk beribadah tidak segera mengendor begitu saja, tetapi ia tidak melalaikan kewajiban dan hak-hak keluarga, badan, tamu dan lain-lainnya. Ibadahnya dengan intensitas tinggi masih saja berlangsung tanpa bisa dihalangi lagi. Melihat keadaannya itu, Rasulullah akhirnya bersabda, "Sesungguhnya engkau tidak tahu, bisa jadi Allah akan memanjangkan umurmu."
Benarlah apa yang disabdakan Rasulullah, ia mencapai usia tua, tubuhnya mulai lemah dan tulangnya seakan tak mampu menyangga tubuhnya dalam waktu lama. Ia susah payah menetapi amal istiqomah yang telah dijanjikannya kepada Rasulullah di masa mudanya. Ia jadi menyesal mengapa tidak menerima nasihat beliau saat mudanya itu. Ia seringkali berkata, "Aduhai malangnya nasibku, mengapa tidak aku ikuti keringanan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?"